Kami akan ajak Anda langsung berdialog bersama dengan Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Arianto. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Pak Arianto, kita lihat di dakwaan Verdi Sambo jelas sekali disebutkan bahwa ada upaya untuk merusak CCTV. Lalu kalau kita lihat juga sepertinya upaya perusakan CCTV ini kok sepertinya diperlihatkan begitu jelas oleh pihak kepolisian termasuk dalam tragedi Kanjuruhan. Disebutkan juga ada upaya perusakan CCTV untuk menutupi sejumlah fakta. Sebenarnya SOP-nya bagaimana Pak? Apakah memang mereka yang anggota polisi yang kemudian memiliki wewenang untuk menyidik suatu kejadian dan ia punya jabatan begitu, bisa seenaknya seperti itu untuk bisa merusak CCTV, mengaburkan fakta dan lain-lain? Penjelasannya Pak. Harus begini Pak, ini harus dimaknai ya, dapat dipahami ya. Dulu yang merusak TV dan sebagainya itu bukan penyidik itu Pak, itu bukan penyidik yang berwenang. Harusnya di dalam kasus seperti Pak Sambo kemarin itu, kalau memang kejadiannya begitu itu ya, itu kan kejadiannya taruhlah tadinya pelecehan kemudian terjadi tembak menembak dan sebagainya sehingga ada orang mati. Itu mestinya penyidiknya bukan dari anggotanya Pak Sambo, tapi dari penyidik Polres Jakarta Selatan yang setempat gitu. Walaupun pangkatnya rendah, tapi kemarin itu kan yang dilibatkan di situ kan atas bawah perintah Pak Sambo semua itu. Jadi mereka itu bukan penyidik profesional, jadi tidak sesuai dengan SOP. Makanya yang mereka kerjakan adalah bertentangan semua dengan ketentuan. Gitu. Jadi dulu kan pertama kali diumumkan seakan-akan kan terjadi tembak menembak gitu ya. Dan kemudian dianggap itu sudah ditangani oleh penyidik Paminal, suruhnya Pak Sambo. Padahal itu nggak boleh, itu di luar kewenangan dia. Mestinya penyidiknya penyidik Jakarta Selatan dan secara independen dia menentukan sendiri tindakan yang dilakukan. Nah kalau kemarin ini yang ini ya obstruction of justice yang 8 ini kan semua itu kan itu bukan penyidik itu Pak. Itu sama sekali bukan kewenangan dia untuk mengambil CCTV. Kalau nggak salah CCTV itu tadinya kan sudah diamankan di Polres Jakarta Selatan, kemudian suruh ambil oleh Pak Hendra itu kalau nggak salah gitu ya. Kemudian dilihat karena itu kan untuk menghilangkan rekaman yang terjadi setelah Pak Sambo datang ke itu kan itu dulu didesain seakan-akan Pak Sambo itu datang setelah terjadi kemudian ditelepon istrinya datang ke situ baru datang gitu. Tapi ternyata kan di dalam CCTV itu ada yang melihat bahwa itu ternyata itu Yosua masih hidup di situ kan gitu kan. Bukan seakan-akan tadinya sudah meninggal kemudian Pak Sambo dipanggil gitu. Tapi ini yang ingin dihilangkan. Jadi ini mereka itu bukan penyidik Pak, tapi mereka itu bagian daripada oknum temannya Pak Sambo yang disuruh merusak TKP dan merusak bukti. Bukan penyidik Pak dia. Jadi dia sama sekali di luar SOP. Oke, katakanlah memang kita di luar SOP dilakukan oleh Verdi Sambo dan kawan-kawan. Tapi pertanyaannya begini, bagaimana kemudian memastikan wewenang antar penyidik yang profesional tadi Anda katakan dengan orang yang punya pangkat lebih tinggi daripada penyidik ini, wewenangnya bisa berjalan tidak saling tumpang tindih Pak? Karena kan kita tahu kalau ada relasi kekuasaan di sana yang kemudian memungkinkan para penyidik yang pangkatnya di bawah dari Jenderal Bintang 2 ini ya manut saja dengan apa yang diminta oleh orang tersebut. Itu ranahnya kepatuhan untuk melakukan perintah itu ada dua ya Pak ya. Jadi satu antara hierarki atasan dan bawahan, itu perintah yang boleh dilaksanakan itu hanya di dalam kode etik ya disebutkan gini, bawahan harus menaati perintah atasan sepanjang perintah itu masih dalam batas kewenangannya dan tidak melanggar undang-undang. Bunyinya kayak gitu Pak kurang lebih ya. Dan kemudian bawahan juga boleh menolak ya perintah Pak atasan yang di luar kewenangannya itu. Nah ini harusnya yang 8 orang ini kemarin ini, itu kan sudah menduga itu Pak, bahwa suruh merusak CCTV, kemudian merubah, suruh menghancurkan itu jelas di luar kewenangan Pak Sambo, walaupun dia Kadif Propam. Gitu. Jadi dia harusnya patut menduga itu ini pasti sudah tidak sesuai dengan kewenangannya dan bertentangan dengan hukum, dia mestinya bisa menolak. Tetapi kondisi lingkungan saat itu juga nanti bisa diperhitungkan Pak. Apakah dia kalau menolak kemudian nanti membahayakan dia apa tidak. Nah disinilah nanti hakim yang akan menentukan apakah mereka itu termasuk di dalam pelanggaran obstruction of justice. Yang penting adalah ada mens rea ya. Jadi ada niat dia ikut membantu merusak atau dia melakukan itu karena terpaksa atau dalam tanda petik dia bawa ancaman atau di bawah ini perintah yang tegas dari Pak
Ferdy Sambo yang kira-kira tidak bisa dielakkan gitu. Jadi di situ letaknya nanti dia bisa terjerat obstruction of justice apa tidaknya tuh kepada kemauan dia dan kesadaran dia bahwa waktu melakukan itu perbuatan yang salah. Dan kemudian juga keterpaksaan dia itu apakah memang keterpaksaan itu bisa dielakkan apa tidak. Itu nanti akan detail ditanya oleh hakim ya. Hakim akan memutuskan oh ini patut memang karena terpaksa atau ini patut memang membantu gitu. Namanya kurang lebih begitu. Jadi ada peluang atau kemungkinan bahwa ke-6 orang ini bisa saja tidak mendapatkan hukuman maksimal karena berada di bawah tekanan dari Ferdy Sambo. Ya, jadi intinya itu Pak, ketekanan seberapa besar tekanan itu mempengaruhi tindakannya itu gitu. Kalau dia terpaksa betul itu ringan, man. Tapi kalau tidak, sebetulnya dia masih punya nalar dan bisa menolak dan tidak ada ancaman untuk menolak itu, dia termasuk ikut membantu kan, membiarkan ataupun memberikan memfasilitasi atau membantu merusak gitu barang bukti dan sebagainya. Faktor-faktor apa kira-kira Pak yang kemudian bisa dimasukkan dalam kategori dalam tekanan yang benar-benar besar atau dia masih memiliki nalar dan waktu untuk bisa menghindar dari itu? Itu situasinya Pak. Nanti kan Pak Hakim kan dikonfrontasi situasinya waktu itu bagaimana gitu. Dulu misalkan perintahnya itu Pak Sambo ngomongnya gimana gitu dan kemudian waktu diperintah itu situasinya gimana gitu. Kalau situasinya pas darurat misalnya atau apalagi misalnya Pak Sambo bawa pistol gitu, kamu tembak dia nggak mau, nah itu jelas itu kan karena terpaksa betul ya. Termasuk juga kalau ini yang obstruction of justice ini tadi ya gitu ya. Itu bagaimana perintah Pak Sambo kepada mereka itu. Kalau mereka diperintah dengan baik-baik aja kemudian melaksanakan gitu, ya itu berarti dia memang sengaja ikut membantu kan. Tapi kalau seandainya dia tadinya nggak mau tapi kemudian dimarahi gitu sehingga dia takut terpaksa melakukan, disitulah letaknya antara terpaksa dan tidak itu ukurannya besarnya tekanan keterpaksaan itu. Itu yang menentukan hukuman dia. Pak Arianto, publik kan menaruh kepercayaan 100% kepada kepolisian untuk bisa mengusut kasus-kasus ya semacam ini begitu ya. Tapi kemudian dalam praktiknya ada upaya-upaya yang kita lihat yang disebutkan dalam dakwaan juga. Bagaimana kemudian sekarang Kapolri menjamin hal-hal seperti ini tidak terulang lagi atau dilakukan lagi oleh bawahan-bawahannya di tingkat bawah ini agar ini tidak terulang lagi, Pak? Ya sekarang kan yang dilakukan oleh Bapak Kapolri itu kan menunjukkan tindakan tegas ya kepada orang yang melanggar aturan gitu kan. Tidak tegas tanpa pandang bulu itu antara lain salah satu Pak Kapolri melaksanakan perintah Presiden ya untuk menindak tegas semua pelanggaran yang terjadi supaya tidak terulang lagi gitu ya. Yang kedua kemarin meneruskan juga arahan daripada Presiden, Pak Kapolri juga memerintahkan pada jajarannya terutama pada waktu serah terima Kapolda kemarin kan gitu kan, dia dengan janji asalkan Anda tidak bisa memperbaiki nama polisi ini, artinya apa? Tidak bisa membersihkan polisi dari pelanggaran-pelanggaran yang semacam kemarin itu, ya dia nanti akan segera dievaluasi gitu. Itu artinya bahwa Pak Kapolri menekankan kepada jajarannya untuk sadarlah, ayolah kita sama-sama jangan ngikut-ngikuti yang seperti kemarin-kemarin itu, kita kembali kalau istilah Pak Kapolri, ayolah kita bikin emas ini 24 karat kembali gitu ya. Gitu. Jadi jaminan Pak Kapolri cuma itu baru menekankan kepada bawahan dan memberikan ancaman apabila bawahan itu melanggar gitu. Pak Arianto, kini kita sedang tampilkan 7 anggota polisi dengan jabatan-jabatannya. Mungkin Anda bisa jelaskan kepada kami sebenarnya ranah jabatan mereka ini apa sih untuk beberapa orang ini, misalnya Brigjen Hendra Kurniawan kita sedang tampilkan nih, Karopaminal Divisi Propam. Ruang lingkup kinerjanya seperti apa sebenarnya? Ya kalau Pak Paminal itu ya, kalau setahu saya di Paminal itu kan bagian daripada polisi yang menyelidiki apabila ada mengadakan penyelidikan dan penyidikan apabila ada polisi yang melanggar kode etik, kalau nggak salah itu ranah dia gitu. Dan dia menurut saya di sini dia tidak boleh kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah pelanggaran pidana, contoh obstruction of justice itu semestinya di luar lingkup dia gitu. Itu kalau untuk yang Pak Hendra Kurniawan ya. Kemudian kalau kepala propos itu kebetulan mungkin nggak ikut ya waktu itu karena waktu itu kepala prosesnya pas nggak ada Pak sehingga dia nggak dipanggil tuh. Terus apa lagi kalau yang 3 orang itu Pak yang Kombes, AKP, Kompol itu hanya dulu kan satunya ada kepala penyidik kepala unit penyidik, yang satunya lagi ahli IT gitu kan. Itu hanya karena diperintahkan untuk mengcopy VDR itu ke komputer dan kemudian komputernya itu diperintahkan untuk menghancurkan.
Jadi mereka itu sama sekali lingkupnya tidak mestinya ya tidak bisa dilibatkan di dalam penyidikan itu, di dalam kasus ini, penanganan ini. Kalau memang mereka dilibatkan mestinya pakai surat perintah, pakai sprindik gitu. Gitu. Harus ada sprindik dulu ya. Harus ada sprindik untuk ini baru dia melakukan penyidikan di situ. Dan tersangkanya juga harus diduga korbannya siapa itu. Tanpa ada sprindik langsung kerjakan semua itu di luar daripada lingkup tugasnya masing-masing. Nah, mungkin ini berkaitan dengan pertanyaan saya nih Pak. Dalam dakwaan ada disebutkan komunikasi antara Ferdy Sambo ke Hendra Kurniawan setelah kejadian. Ada kalimat seperti tolong diamankan bro, saksi tarik aja ke Paminal. Apakah memang semudah itu untuk memindahkan wewenang penyidikan ini begitu Pak? Itu jelas nggak ada. Sekali lagi ya Pak ya, saya katakan tidak ada kewenangan sama sekali. Walaupun Pak Kadif Propam itu kepala divisi Propam ya, dia tidak ada kewenangannya itu untuk itu Pak, menarik barang bukti yang tadinya sudah dibawa ke tempatnya penyidik Jakarta Selatan itu untuk langsung ditarik. Kemudian berita acaranya juga supaya ikut sama dengan berita acara yang dibikin Paminal. Itu sudah penyimpangan itu Pak. Itu bukan di luar batas kewenangan sama sekali itu. Ya itu karena kan dia kan memang berbuat curang itu. Obstruction of justice. Jadi dia itu nyuruh berbuat pidana kepada anggota yang loyal sama dia kemarin itu gitu. Jadi anunya bukan di dalam kewenangannya dia sama sekali untuk merubah, menarik, mengamankan itu deh Pak ya. Kan ngomongnya mengamankan itu kan. Itu kalau saya menafsirkan itu mengamankan skenario dia gitu. Kalau itu di luar skenario dia mesti akan dihilangkan. Maksudnya skenario yang itu loh, tembak menembak itu Pak. Padahal yang kejadiannya kan bukan kan. Yang kejadiannya kan penembakan. Nah CCTV yang merekam ada skenario CCTV yang merekam proses bahwa itu memang terjadinya penembakan oleh Pak Ferdy Sambo, sehingga waktu dipanggil itu si Yosua masih datang, masih hidup itu yang mau dihilangkan karena data-data yang mendukung itu akan dihilangkan oleh Pak Sambo karena akan mendukung skenario yang dibikin oleh dia itu. Seakan-akan Yosua itu kan mau melecehkan, kemudian keluar tembak menembak, setelah meninggal baru Pak Sambo ditelepon baru datang ke situ kan gitu anunya. Padahal kan CCTV-nya itu ketika Pak Sambo datang Yosua kan masih hidup gitu. Nah itulah yang mau dihilangkan oleh Pak Sambo itu untuk mendukung. Jadi intinya kemarin itu bukan menghilangkan penyidik ya, orang pun yang di bawah komando Pak Sambo ini sama sekali bukan penyidik yang profesional. Kalau istilah saya dulu itu penyidik siluman lah gitu. Cuman selama ini kan polisi kan ngomongnya kan Pak tidak profesional atau tidak kurang profesional dalam melakukan tindakan kan gitu. Istilahnya kan gitu. Kalau saya sih istilahnya lebih tepat itu penyidik siluman yang tidak berwenang yang dikerahkan oleh Pak Sambo untuk menghilangkan barang bukti. Itu lebih gampang dimaknai oleh orang umum gitu. Iya. Siluman yang Anda katakan ini, penyidik siluman ini, kalau kita lihat dari komunikasinya tadi, sebenarnya tidak terlihat ada nada ancaman situ. Amankan bro, tarik aja ke Paminal gitu. Artinya kan di sini yang bermain nalar Pak, bukan ancaman, bukan ketakutan yang disebarkan oleh Ferdy Sambo. Ini sebenarnya ada budaya apa sih yang ada di tubuh Polri ini yang kemudian kok rasanya langsung mengikuti aja meskipun dia tahu secara nalar ini tidak benar nih, bukan wewenangnya Ferdy Sambo nih, tapi kemudian karena disuruh oleh Jenderal Bintang 2, saya bisa punya jasa nih ke Jenderal nih, dapat Pak ya, timbal balik apa begitu loh Pak. Ya, karena begini Pak, antara Pak Sambo dengan Hendra dengan anggota-anggota yang di ini Pak, yang diperintah ini semua yang loyal Pak, itu yang dekat dengan dia. Walaupun yang satunya tadinya ada yang dari Polda Metro kan juga ada itu kan, itu loyal secara sehari-harinya tuh sudah loyal sama dia, sudah sering dipinta oleh dia untuk tugas-tugas yang lain gitu, sehingga kan otomatis kan dia kan apapun disuruh kan dia mengikuti gitu Pak. Tapi kemarin untuk yang kejadian yang kemarin itu untuk obstruction of justice itu Pak, setiap anggota polisi mesti punya naluri lah bahwa ini perintahnya itu kira-kira benar apa enggak, itu pasti menduga Pak, nggak bisa. Walaupun perintahnya itu amankan, itu amankan dalam arti mengamankan supaya jangan sampai itu kebongkar kan gitu, rahasia itu gitu. Bukan mengamankan barang bukti supaya tidak berubah untuk bisa membuktikan kejadian sesungguhnya. Istilah amankan yang disampaikan pada anggota itu kalau saya sih menilai itu amankan dalam arti untuk mengamankan skenario dia gitu. Bawaan seperti Hendra ya.
sebagai seorang bintang satu, harusnya itu juga sudah menduga wah ini patut ditanda tanyakan. Nah, ini tidak benar gitu. Mestinya dia waktu itu berusaha untuk tidak langsung gampang patuh gitu aja gitu. Kalau tadi Anda katakan loyalisme ya, ada orang-orang yang loyal Ya, pada satu orang, loyalitas. Oke. Kepatuhan kepada pimpinan ya karena ada kedekatan ataupun ada ikatan batin lah pada dia gitu. Nah, kedekatan antar satu satuan yang tertentu begitu ya, seperti yang dilakukan oleh Ferdy Sambo ini, apakah bisa dibilang juga sebagai gerbong Pak di tubuh Polri? Kalau misalnya memang ada gerbong dari Ferdy Sambo, artinya ada gerbong-gerbong lain juga dong? Itu yang sering disebutkan oleh orang luar ya, yang melihat. Karena kalau di dalam kesusunan anggota kedinasan di polisi itu kan loyalitas dari bawah atasan ke bawahan atau dari bawah ke atas itu memang diatur di dalam kode etik Pak ya. Aturannya begini, seorang bawahan harus patuh pada atasan. Tapi batasannya adalah apabila perintahnya itu masih dalam batas-batas kewenangannya gitu. Itu otomatis gitu Pak, dan sejak kita masuk dari polisi pun sudah loyalitas kepada atasan itu sudah digembleng betul-betul gitu, sehingga ketaatan ya. Ketaatan pada atasan, menghormati atasan sudah digembleng gitu. Tetapi di dalam praktek Pak, kadang-kadang ada juga atasan yang kurang bagus gitu ya. Sehingga dia menyuruh bawahannya itu untuk tugas-tugas yang di luar kewenangannya dia. Nah, akhirnya apa? Seperti kemarin Pak Sambo kan ya, kebetulan kamu punya kewenangan yang banyak, dia bisa menaruh orang sana, menaruh orang sini, sehingga ya banyak sekali kan yang loyal pada dia secara pribadi gitu ya. Itu walaupun itu cara-cara yang ditempuh itu juga tidak sesuai dengan prosedur administrasi atau apa gitu. Itu ya salah satu bentuk loyalitas kepada pribadi orang itu. Nah, sedangkan di sisi lain ada ya orang yang loyalitas sesuai dengan struktur yang ada. Seperti saya anggota dari Propos ya loyalnya kepada Komandan Propos gitu. Di reserse ya pada kapal unitnya gitu. Itu jadi makanya itu tadi dibilang ada seakan-akan ada gerbong gitu kan. Ada kelompok yang loyalnya itu berdasarkan pada aturan yang sesungguhnya, atau kelompok yang loyalnya itu berdasarkan kepada kedekatan yang informal itu tadi. Iya, budaya loyalitas ini apakah memang terus berjalan meskipun orang yang sudah pernah berada di Polri sudah menjadi purnawirawan misalnya? Karena kita pernah mendengar ada istilah-istilah kakak asuh dan sebagainya. Ini kan menunjukkan ada loyalitas lain begitu Pak. Kakak asuh itu Pak, saya terus terang sini saya akan saya sanggah itu keterangan Pak Muradi itu. Kakak asuh itu Pak, itu hanya berlaku di Akpol dulu ya, di akabri kepolisian itu. Kalau tingkat 2 mempunyai kakak asuh tingkat 3. Artinya itu membimbing dia selama ada di pendidikan itu. Jadi kalau pesiar, dia di ini ada kesulitan belajar, itu kakak asuhnya memberikan advice gitu. Tapi begitu setelah tamat Pak, setahu saya kita nggak pernah ada lagi tuh Pak, di dalam kedinasan nggak ada lagi kakak asuh. Nah tapi yang kemarin Pak Muradi bilang itu kakak asuh itu, dia pakai teori sendiri menurut saya dia tuh. Dia mengatakan bahwa kakak asuh itu adalah ini senior yang kemudian memantau bawahannya ditempatkan ke sana sini. Itu bukan istilah kakak asuh itu Pak. Itu hanya kedekatan informal itu tadi. Yang kedekatan informal yang kadang-kadang melanggar aturan yang ada gitu. Jadi saya kira tanyakan kepada polisi nggak ada itu istilah kakak asuh lagi Pak setelah kita tamat atau kita dinas di tempat yang di kedinasan ya setelah keluar dari pendidikan di Akpol. Oke, katakan istilah itu memang tidak ada ya, tidak ada. Tapi kemudian kedekatan informal yang saya katakan itu tetap ada. Lalu ketika satu orang ini mendapat jabatan tertentu, dia akan kedekatan itu ya manfaatkan untuk membawa orang-orang di bawahnya untuk mengikuti begitu Pak. Nah itu kan harusnya bisa diantisipasi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang lagi Pak. Ya, intinya kan begini Pak, kalau itu ya sekarang kedekatan informal itu bisa aja terjadi apabila seorang bawahan menilai pimpinan itu mempunyai kelebihan lah. Power ya misalkan ya, dia power memindahkan tempat, power memberikan tempat yang enak dan sebagainya, itu otomatis akan terbentuk itu loyalitas yang informal itu tadi ya Pak ya. Tetapi untuk menghindari supaya ini tidak terjadi lagi sebetulnya ya, itu harusnya sebenarnya pengawasan pada Polri ini sistemnya sekarang itu harus ditingkatkan. Jangan sampai ada seorang yang punya jabatan, yang punya pangkat yang lebih tinggi itu ya, dia kebal daripada pelanggaran. Selama ini kan yang terjadi kan jelas itu Pak Sambo itu mungkin bersama ini banyak sekali pelanggaran dilakukan, cuman tidak ditindak kan gitu, dibiarkan. Buktinya kan dia kan Satgasus yang mestinya baik itu kan akhirnya kan kayak gitu.
itu mestinya kalau ditindak dari dulu-dulu barangkali nggak sampai terjadi sampai parah kayak gini. Gitu. Jadi intinya kalau untuk menghilangkan model-model kayak gerbong dan sebagainya itu tadi, itu harusnya ya seperti yang sekarang dilakukan Pak Kapolri ini, ketegasan untuk menindak setiap pelanggaran tanpa pandang bulu kan gitu kan. Jenderal pun ditindak. Kalau dulu kan mungkin kalau lebih tinggi nggak ditindak, diampuni atau dibiarkan. Akhirnya ya jadi merajalela itu ya klik-klikan itu ataupun praktek-praktek loyalitas informal itu bisa bertumbuh dengan subur gitu. Baik, menarik tadi Anda yang katakan bahwa Ferdi Sambo ini kemarin-kemarin seolah kebal pelanggaran dan cenderung dibiarkan begitu. Artinya apakah kemudian ada kedekatan informal dengan pimpinan di atasnya? Nanti kita bahas ya Pak ya, selepas jeda kami kembali saat lagi. Ya.